Baik, di sini saya akan menjabarkan mengenai uji non-parametik. Nah, untuk pengertiannya, secara singkat, uji ini tidak memerlukan populasi atau tidak bergantung pada populasi. Nah, uji ini dipakai jika syarat-syarat tidak dipenuhi, misalkan kenormalan data, homogenitas varian, atau meskipun sudah dilakukan upaya untuk melakukan transformasi pada data. Nah, untuk kriteria prosedur non-parametik ini dibagi menjadi 3. Ada skala nominal, skala ordinal, dan skala interval atau rasio, di mana fungsi variabel acak tidak dinyatakan kecuali untuk parameter yang tidak diketahui. Nah, untuk keuntungan dan kekurangannya bisa dilihat. Saya akan membaca satu mengenai keuntungannya, yaitu ada kecil kemungkinan untuk dipergunakan secara salah atau tidak benar karena prosedur non-parametik memerlukan sedikit asumsi. Nah, untuk kekurangannya, metode non-parametik kurang memiliki kuasa dibandingkan parametik jika asumsi tidak menggunakan uji parametik terpenuhi dengan ukuran sampel yang sama besarnya. Nah, untuk uji non-parametik itu biasanya digunakan ada 7, namun ada juga tes-tes yang digunakan yang lain. Tapi saya akan jelaskan yang 7. Nah, yang pertama itu ada the sign test, ada single sample sign test, ada paired sample sign test, baru keempat itu ada Wilcoxon rank sum test, baru the Wilcoxon sign rank test, dan the keenam ada the Kruskal-Wallis test, dan ketujuh ada Spearman rank correlation coefficient and the run test. Nah, untuk penjelasannya, saya akan menjelaskan hanya pada asumsi-asumsinya. Nah, asumsi yang pertama, untuk single test ini kan ada 2, yaitu ada single sama paired. Nah, ada 2 kasus, yaitu ketika ukuran sampel N kurang dari 20 atau N sama dengan 25, dan ketika ukuran N lebih dari 25, nilai tesnya adalah menggunakan rumus pada gambar biru ini. Nah, selanjutnya di mana X adalah jumlah tanda minus atau minus yang lebih kecil dan N adalah jumlah total sig plus atau minus. Kedua, kita akan membahas the Wilcoxon rank sum test. Nah, saya akan membaca mengenai asumsinya, yaitu terdapat 2 asumsi. Sampelnya acak dan tidak tergantung sama lain, atau ukuran setiap sampel harus lebih besar atau sama dengan 10. Kemudian the Wilcoxon sign rank test. Nah, untuk asumsinya, data berpasangan diperoleh dari sampel acak, kemudian populasi perbedaan memiliki distribusi yang hampir simetris. Selanjutnya ada uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk asumsinya setidaknya ada 3 sampel acak, ukuran setiap sampel minimal harus 5. Dan terakhir ada the Spearman rank correlation coefficient dan run test. Untuk penjelasannya bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita masuk dalam contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan pelanggan antara 2 toko online, yaitu toko A dan toko B. Data kepuasan pelanggan dari kedua toko disajikan dalam tabel berikut. Dapat dilihat untuk datanya. Kemudian kita akan menyelesaikan menggunakan penyelesaian secara manual. Nah, untuk hipotesisnya, tidak terdapat H0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan pelanggan antara toko A dan toko B. H1, terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan pelanggan antara toko A dan toko B. Langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, pilih uji non-parametik yang tepat. Karena data tingkat kepuasan pelanggan bersifat ordinal dan jumlah sampel dari keduanya toko tersebut relatif kecil, yaitu N1 sama dengan 8, N2 sama dengan 8. Maka uji non-parametik yang tepat digunakan adalah uji Main-Whitney-U. Nah, yang kedua, hitung statistik uji. Nilai uji yang diperoleh adalah 16 menggunakan statistik uji yang sudah dijelaskan pada poin 1. Nah, selanjutnya tentukan nilai p-value-nya. Nah, untuk yang pertama itu ada nilai ada 16, kemudian ada N2 sama dengan 8, kemudian p-value sama dengan 0,42. Dihitung menggunakan tabel distribusi Mann-Whitney seperti langkah pertama. Ini untuk mengenai data yang jumlahnya diperoleh. Untuk kesimpulannya, berdasarkan nilai p-value 0,242 yang lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari tingkat kepuasan toko A dan toko B dari data tersebut. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir saya akan membahas mengenai penyelesaian menggunakan SPSS dari uji non-parametik. Tadi sudah dijelaskan mengenai cara manualnya dan datanya sudah saya masukkan di sini untuk 2 tabelnya. Kemudian kita tekan analis. Selanjutnya kita pergi ke non-parametric test, kita tekan. Selanjutnya pilih pilihan legacy deluxe. Selanjutnya tekan to relate samples. Nah, selanjutnya untuk variabel 1 kita masukkan pada test pair variabel 1. Untuk variabel 2 kita masukkan pada test pairs variabel 2.
Selanjutnya kita tekan kita centang sign di test type, dan terakhir kita tekan option dan statistiknya kita pilih deskriptif. Selanjutnya kita tekan continue dan kita tekan OK. Selanjutnya di sini akan terlihat mengenai datanya, ada deskriptif statistik, ada ranknya, serta tes statistik, dan ada frekuensinya.